Wasit itu memberikan sebuah keuntungan bagi tuan rumah. Kali ini juga sama, memberikan keuntungan kepada tuan rumah. Kartu merah tiba-tiba di cancel, padahal jelas ada sikutan langsung dari pemain Singapura yaitu Song kepada Ivar Jenner. Ini siapa biang keroknya? Ditambah lagi wasitnya betul-betul sakit. Kartu merah tiba-tiba nggak jadi. Diperparah dengan blunder Rido yang buat kita jadi loyo. Sepak bola Asia Tenggara dekade ini. Gila, benar-benar gila. Apa yang seharusnya menjadi malam pembuktian bagi timnas Indonesia di ajang AFF 2026 justru berubah menjadi mimpi buruk penuh kejanggalan yang bikin seluruh negeri naik darah. Sebuah pertandingan yang bukan cuma mengundang sumpah serapah jutaan netizen, tapi sampai memaksa otoritas tertinggi sepak bola Asia, AFC, dan Federasi Sepak Bola Dunia FIFA turun gunung untuk melakukan investigasi darurat. Ada apa di balik laga kontroversial Indonesia melawan Singapura? Benarkah ada indikasi pengaturan skor atau ini murni ketidakbecusan sang pengadil lapangan? Siapkan kopi kalian, tarik nafas panjang, karena kita akan bedah tuntas detik demi detik misteri perampokan kemenangan Timnas Garuda di AFF 2026. Selamat datang di Timnas 11. Dan inilah kronologi lengkap skandal yang mengguncang dunia sepak bola. Sebelum kita masuk ke inti pusaran badai, mari kita putar waktu sejenak ke peluit kick-off. Laga ini punya tensi yang luar biasa tinggi. Timnas Indonesia butuh kemenangan mutlak untuk mengamankan tiket ke final, sementara Singapura bermain dengan determinasi tinggi di depan publiknya sendiri. Secara statistik di atas kertas, Indonesia jelas diunggulkan. Dan itu terbukti di 45 menit babak pertama. Skuad Garuda mengurung pertahanan The Lions. Coba kalian lihat data statistik ini. Penguasaan bola Indonesia mencapai 68%. Total ada 12 tembakan ke arah gawang berbanding 0 dari Singapura. Transisi cepat dari sayap, pressing ketat di lini tengah, semuanya berjalan sempurna. Tapi sayangnya, sepak bola bukan cuma soal statistik. Sepak bola terkadang ditentukan oleh pria berpeluit di tengah lapangan. Memasuki babak kedua, angin permainan tiba-tiba berubah. Bukan karena taktik, tapi karena peluit wasit yang mulai terdengar sumbang. Laga pamungkas grup A kejuaraan Perbara Piala AFF 2026 antara Singapura versus Indonesia di Stadion Jalan Besar Singapura pada Jumat 7 Agustus 2026 berakhir imbang 1-1. Hasil ini secara resmi menghentikan langkah skuad Garuda di penyisihan grup, usai finish di peringkat ketiga. Pertandingan yang seharusnya menjadi panggung penentuan tiket semifinal justru diwarnai serangkaian keputusan kontroversial kepemimpinan wasit asal Oman, Abdullah Salim Khalfan Al-Amuri. Publik dan pecinta sepak bola nasional melontarkan kritik keras terkait jalannya laga serta efektivitas penggunaan video assistant review. Indonesia membutuhkan kemenangan untuk memastikan langkah ke babak 4 besar setelah sebelumnya menelan kekalahan dari Vietnam. Babak pertama, Indonesia tampil menekan sejak menit awal. Peluang emas pertama tercipta di menit ke-20 ketika striker Indonesia, Michael Becker, dijatuhkan di dalam kotak penalti Singapura. Namun wasit Khalfan Al-Amuri tak menganggap insiden tersebut sebagai pelanggaran dan tidak menunjuk titik penalti. Singapura membalas pada menit ke-25 lewat tembakan first time Song Yuyong yang berhasil ditepis kiper Cahya Supriyadi. Awal babak kedua, 2 menit usai jeda menit ke-47, Ragnar Oratmangun memecah kebuntuan memanfaatkan umpan tarik di dalam kotak penalti. Gol ini dikonfirmasi VAR dan membawa Indonesia unggul 1-0. Gol balasan Singapura 1-1. Pada menit ke-65, berawal dari kegagalan sapuan bola di lini pertahanan Indonesia antara Cahya Supriyadi dan Rizky Ridho, Ilhan Fandi memanfaatkan bola liar untuk mencetak gol penyeimbang. Peluang terakhir, Indonesia mendapat peluang emas pada menit ke-78 melalui Rizky Eka Pratama dalam situasi one-on-one, namun tembakannya melebar tipis dari gawang Iswan Mahbud.
Skor 1-1 bertahan hingga peluit panjang berbunyi. Terdapat 3 momen utama yang menjadi perdebatan hangat supporter dan pengamat sepak bola. Momen menit, kejadian di lapangan, keputusan wasit dan VAR, dampak pertandingan. Menit ke-20, Michelle Baker dijatuhkan lawan di kotak penalti Singapura. Wasit melanjutkan laga, VAR tidak memberikan intervensi review lapangan. Hilangnya potensi keunggulan cepat Indonesia di babak pertama. Menit ke-62, insiden tanpa bola antara Song Yu-yong dan Ivar Jenner. Wasit berikan kartu kuning kedua, kartu merah untuk Song. Dipanggil peninjauan VAR di pinggir lapangan, kartu kuning kedua dan kartu merah dibatalkan. Singapura batal bermain dengan 10 pemain di sisa laga. Pelanggaran keras, sejumlah benturan keras pemain Singapura sepanjang babak kedua. Minimnya pemberian sanksi disiplin di momen-momen krusial. Ritme serangan Indonesia kerap terhenti. Operan kaki yang disengaja. Jika bek atau rekan setim lainnya secara sengaja mengopak atau menendang bola menggunakan kaki ke arah kiper, kiper dilarang keras menyentuh atau menangkap bola tersebut dengan tangan. Kiper hanya boleh menerima dan memainkannya dengan kaki. Hukuman jika melanggar, jika kiper tetap menangkap bola hasil back pass atau lemparan ke dalam dari rekan setimnya, wasit akan memberikan hukuman berupa tendangan bebas tidak langsung atau indirect free kick bagi tim lawan. Tendangan ini akan dilakukan di dalam kotak penalti, tepat di titik di mana kiper menyentuh bola dengan tangannya. Namun entah berapa dolar Singapura yang wasit asal Oman ini dapatkan ketika pemain belakang Singapura sengaja mengoper bola ke kiper sendiri atau back pass yang seharusnya berbuah pelanggaran justru senyap seolah tidak ada apapun. Pembatalan kartu merah terhadap Song Yu-yong pada menit ke-62 menjadi sorotan paling riuh. Berdasarkan protokol VAR IFAB, aturan intervensi, VAR secara resmi diperbolehkan mengintervensi keputusan insiden kartu merah langsung, direct red card, atau dugaan kesalahan identitas, mistaken identity. Kasus kartu kuning kedua, secara regulasi baku, VAR tidak meninjau pelanggaran yang berujung kartu kuning biasa. Namun apabila wasit menilai insiden tersebut berpotensi kartu merah langsung akibat tindakan kekerasan atau violent conduct, peninjauan monitor lapangan OFR diizinkan. Hasil peninjauan, setelah melihat tayangan ulang, wasit Kalvan Al-Amuri menilai dorongan atau kontak Song Yu-yong tidak memenuhi ambang batas violent conduct atau pelanggaran layak kartu kuning kedua, sehingga sanksi kartu dibatalkan sepenuhnya. Meskipun kontroversi perwasitan menyita perhatian, faktor teknis internal juga turut menentukan hasil akhir. Kesalahan komunikasi lini belakang, gol penyeimbang Singapura lahir dari ketidaksepahaman di area penalti sendiri antisipasi bola liar. Penyelesaian akhir, dari total peluang yang tercipta, Indonesia gagal mengkonversi beberapa kesempatan bersih, termasuk peluang emas pada menit ke-78. Klasemen akhir Grup A, Indonesia harus puas menempati posisi ketiga di bawah Vietnam dan Singapura, sehingga gagal menembus fase gugur Piala AFF 2026. Sikap PSSI dan respon resmi. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menegaskan bahwa pihaknya berfokus melakukan evaluasi menyeluruh terhadap performa timnas secara keseluruhan. PSSI menyampaikan terima kasih atas perjuangan para pemain dan staf pelatih di bawah asuhan John Herdman, serta mengalihkan fokus ke agenda internasional berikutnya seperti FIFA ASEAN Cup dan kualifikasi mendatang. Adapun terkait prosedur evaluasi kinerja wasit dalam turnamen regional, mekanisme aduan resmi berada di bawah wewenang Komite Perwasitan AFF untuk meninjau laporan pertandingan match report dari pengawas pertandingan. Tapi sayangnya, sepak bola bukan cuma soal statistik. Sepak bola terkadang ditentukan oleh pria berpeluit di tengah lapangan. Memasuki babak kedua, angin permainan tiba-tiba berubah. Bukan karena taktik, tapi karena peluit wasit yang mulai terdengar sumbang. Laga pamungkas Grup A kejuaraan Perbara Piala AFF 2026 antara Singapura versus Indonesia di Stadion Jalan Besar Singapura pada Jumat 7 Agustus 2026 berakhir imbang 1-1. Hasil ini secara resmi menghentikan langkah skuad Garuda di penyisihan grup, usai finish di peringkat ketiga. Pertandingan yang seharusnya menjadi panggung penentuan tiket semifinal justru diwarnai serangkaian keputusan kontroversial kepemimpinan wasit asal Oman, Abdullah Salim Kalvan Al-Amuri. Publik dan pecinta sepak bola nasional melontarkan kritik keras terkait jalannya laga serta efektivitas penggunaan video assistant review. Indonesia membutuhkan kemenangan untuk memastikan langkah ke babak 4 besar setelah sebelumnya menelan kekalahan dari Vietnam. Babak pertama, Indonesia tampil menekan sejak menit awal. Peluang emas pertama tercipta di menit ke-20.
ketika striker Indonesia, Michelle Becker dijatuhkan di dalam kotak penalti Singapura.